Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadzah. Kita akan belajar bersama. Masih semangat untuk belajar? Pastinya harus seperti itu. Kita akan belajar materi tematik terpadu. Sudah disiapkan buku tema 1E pengalamanku. Kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita masuk di subtema 2 pembelajaran 2. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai belajar, kalian berdoa dulu kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat yang luar biasa untuk kita semuanya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya silakan kalian buka bukunya. Kita masuk di pembelajaran 2. Coba cari halaman 51. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengalaman. Masih ingat apa pengalaman itu? Pengalaman adalah peristiwa yang sudah kita alami. Banyak pengalaman yang sudah kita ceritakan, seperti pengalaman ketika masa kecil, pengalaman ketika liburan kemarin, pengalaman ketika jalan-jalan, dan lain sebagainya. Pengalaman ada yang menyenangkan, juga ada yang menyedihkan. Nah, kali ini Ustazah ingin menyampaikan bahwa dalam menceritakan pengalaman harus berurutan. Baik itu diceritakan lewat lisan ataupun melalui tulisan. Jadi sekali lagi harus berurutan. Setiap peristiwa yang diceritakan sesuai urutan kejadiannya. Nah, peristiwa yang diceritakan sesuai kejadiannya disebut dengan kronologis. Saya ulangi lagi, menceritakan pengalaman harus berurutan. Peristiwa yang diceritakan sesuai kejadiannya disebut dengan kronologis. Pinter sekali. Kita lanjutkan. Seperti apakah pengalaman kronologis itu? Di bawah ini ada contoh pengalaman kronologis. Ustazah akan tampilkan beberapa gambar yang masih belum berurutan kejadiannya. Kalian perhatikan. Gambar pertama, Dio terlambat masuk sekolah. Dio minta maaf kepada guru. Gambar kedua, Dio bangun kesiangan. Dio tidur larut malam. Gambar ketiga, Dio berlari menuju sekolah. Gambar keempat, Dio bergegas berpakaian seragam. Gambar ini belum berurutan. Nah, tugas kalian adalah coba bersama-sama kita urutkan cerita ini sehingga menjadi pengalaman kronologis yang dialami oleh Dio. Bisa? Pasti bisa. Coba kalian sampaikan kepada mama yang mendampingi kalian belajar di rumah. Mana gambar pertama? Urutan kedua yang mana? Urutan ketiga dan keempat yang mana sesuai dengan alur ceritanya? Coba dicocokkan dengan punya Ustazah, atau coba kalian cocokkan dengan yang ada di buku paket. Seperti apa kronologisnya? Nah, ini dia. Dari gambar-gambar dan cerita yang belum berurutan menjadi cerita yang berurutan, ini disebut dengan pengalaman kronologis. Urutan pertama, Dio bangun kesiangan. Dio tidur larut malam. Urutan kedua, Dio bergegas berpakaian seragam. Ketiga, Dio berlari menuju sekolah. Terakhir, Dio terlambat masuk sekolah. Dio minta maaf kepada guru. Nah, ini adalah contoh peristiwa kronologis, peristiwa yang diceritakan sesuai
urutan kejadiannya. Siapa yang pernah mengalami seperti Dio? Tidur terlalu malam kemudian bangun kesiangan, terlambat masuk sekolah? Kalau terlambat masuk sekolah, apa yang harus kalian sampaikan kepada ustadz-ustadzahnya? Pinter, kalian meminta maaf kepada ustadz-ustadzah karena kalian terlambat sekolah. Coba sampaikan kepada mama kalimat permintaan maaf kepada ustadz-ustadzah kalau terlambat sekolah seperti apa. Ustadzah yakin kalian pasti bisa melakukannya. Kita lanjutkan ya. Silakan kalian buka halaman 52. Kita akan mengamati dan berdiskusi bersama-sama. Nah, di bawah ini Ustadzah akan tampilkan gambar pengalaman Nando. Nando meminjam sepeda Badi. Nando terjatuh karena belum mahir naik sepeda. Ini dia gambarnya. Coba kalian perhatikan. Ini gambar Nando dan Badi. Tugas kalian adalah coba kalian urutkan gambar-gambar di bawah ini dengan memberi nomor di lingkaran yang masih kosong. Urutkan sesuai dengan peristiwanya sehingga menjadi peristiwa kronologis. Seperti apa ceritanya Nando dan Badi? Perhatikan baik-baik. Nando berterima kasih kepada Badi yang telah menolongnya. Nando juga minta maaf karena sepeda Badi jatuh. Badi tidak marah atau kesal. Badi senang Nando tidak apa-apa. Itulah persahabatan Nando dan Badi. Siapa yang juga berteman seperti Nando dan Badi? Bagus. Anak solih solihah jika berteman harus seperti Nando dan Badi. Selalu mengucapkan terima kasih ketika sudah diberi bantuan, meminta maaf jika melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak. Berteman harus saling menyayangi. Berteman tidak boleh saling marah. Itu adalah salah satu ciri anak yang solih dan solihah, seperti yang sudah Nando dan Badi contohkan. Nah, dari cerita Nando dan Badi yang sudah dibacakan Ustadzah tadi, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah ada 5 pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan cerita Badi dan Nando tadi. Tugas kalian adalah memberi tanda checklist pada pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar sesuai dengan cerita tadi. Ayo kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Meminta maaf dapat menyelesaikan masalah. Sesuai atau tidak pernyataan ini dengan cerita di atas? Kalian beri tanda checklist jika benar. Dan beri tanda silang atau kosongi saja jika pernyataan itu salah. Nomor 2. Memaafkan teman yang bersalah membuat hati kesal. Sesuai apa tidak ya? Nomor 3. Saling memaafkan mencegah permusuhan. Betul tidak ya? Nomor 4. Kita tidak perlu memaafkan teman yang bersalah. Yang terakhir, memaafkan merupakan sifat saling menyayangi dengan teman. Ustadzah yakin kalian bisa mengisi dengan tanda yang benar di pernyataan ini. Karena Ustadzah yakin kalian adalah anak yang solih solihah yang berteman dengan kasih sayang. Materi belajar kita selanjutnya adalah kalian buka halaman 54. Ayo belajar. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik. Lihat, yang Ustadzah tunjuk ini disebut dengan tanda titik. Nah, tanda titik ini untuk apa ya? Perhatikan penjelasan Ustadzah. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Contohnya, kalimat sekarang hari libur diakhiri dengan tanda titik. Contoh yang kedua, Ria anak yang sopan. Coba kalian perhatikan, ada tanda titiknya apa tidak ya di akhir kalimatnya? Ada. Nah,
Itu adalah contoh penggunaan tanda titik pada akhir kalimat. Jadi diingat-ingat, setiap penulis kalimat, akhir kalimatnya diberi tanda titik. Penggunaan yang kedua, tanda titik digunakan untuk angka atau huruf dalam suatu daftar. Contohnya, A titik latihan. Angka atau huruf dalam satu daftar. A, setelah huruf A ada tanda titik atau bukan? Ya, betul, itu adalah tanda titik. Kemudian contoh yang kedua, 1 titik, berilah tanda silang. Setelah huruf A diberi tanda titik. Setelah angka 1 juga diberi tanda titik. Itulah penggunaan titik untuk angka atau huruf dalam suatu daftar. Jika kalian masih bingung, kalian bisa minta dijelaskan lagi oleh mama atau ayah yang mendampingi kalian di rumah sekarang. Nanti akan kita bahas lagi ketika kita tatap muka di sekolah ya. Selanjutnya, untuk melatih bagaimana cara menggunakan tanda titik, kalian harus mengerjakan tugas ayo menulis. Dengan bimbingan ayah atau ibu di rumah, Ustazah yakin kalian bisa mengerjakan tugas ini. Ayo menulis. Yang pertama, tulislah kalimat dengan huruf kapital dan tanda titik. Ingat, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Di mana ya huruf kapital itu digunakan? 1. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. 2. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama orang. Masih ingat? Pasti ingat. Kemarin ketika kita bertemu di sekolah, kita sudah membahas ini juga. Nah, tambahannya adalah berilah tanda titik untuk kalimat-kalimat di bawah ini. Ustazah ulangi. 1. Tulislah dengan huruf kapital dan tanda titik. Coba, nomor 1. Murid-murid berkumpul di lapangan. Di mana seharusnya huruf kapital berada? Huruf mana yang harus diganti dengan huruf kapital? Kemudian tanda titiknya diletakkan di mana ya? Kalian tulis lagi kalimat ini, kemudian rubahlah hurufnya menjadi huruf kapital. Huruf yang mana ya? Kemudian tanda titiknya letakkan di tempat yang semestinya. Kedua, pelajaran olahraga akan dimulai. Kalian tulis lagi. Kemudian huruf apa ya yang harus diganti dengan huruf kapital? Kemudian tanda titiknya diletakkan di mana ya? Bisa kan? Bisa. Nomor 3. Setiap murid membentuk kelompok. Huruf kapitalnya di mana? Tanda titiknya di mana? Pasti semakin pintar. Nomor 4. 3 hari lagi Naya berulang tahun. Nah, ada berapa huruf kapital yang harus dipakai di kalimat ini ya? Coba kalian perhatikan, kalian pikirkan baik-baik, kemudian kalian ganti hurufnya menggunakan huruf kapital. Yang mana ya? Terakhir, tanda titiknya diletakkan di mana? Bisa? Pasti bisa. Kalau bingung, minta bantuan ayah atau ibu ya. Nah, selanjutnya, tugas yang B, gunakan tanda titik dan huruf kapital dengan tepat. Kalimatnya adalah, kelompok Bella terdiri dari 3 anak berikut. 1. Bella. 2. Yuda. 3. Siva. Kalimat ini tulisannya masih belum betul karena belum ada huruf kapital dan tanda titiknya. Ingat-ingat, huruf kapital itu untuk huruf pertama di awal kalimat dan huruf pertama di nama orang. Kemudian tanda titik digunakan di akhir kalimat dan
untuk angka atau huruf dalam suatu daftar. Coba kalian tulis kembali atau kalian ganti huruf kapital yang harus diganti dan letakkan tanda titik pada tempat yang benar. Bisa dipahami? Pinter. Ustazah yakin semuanya bisa memahami materi ini. Jikapun masih ada yang belum paham, tidak apa-apa. Silahkan kalian bertanya kepada ayah ibu di rumah dan nanti akan kita bahas lagi di sekolah bersama dengan Ustazah agar kalian semakin paham dan kalian semakin pintar. Siap? Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi belajar kita sudah selesai hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pintar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa kronologis, yaitu menceritakan pengalaman sesuai dengan urutan kejadiannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara bersahabat yang baik yang sudah dicontohkan oleh Nando dan Badi. Bersahabat dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, dengan penuh kasih sayang. Yang terakhir, kita juga belajar tentang bagaimana cara menggunakan tanda titik. Terima kasih banyak untuk semangat hari ini. Semoga hari ini semuanya sehat, semuanya semangat dalam mengikuti materi daring dari Ustazah. Oh iya, besok kita akan bertemu di sekolah. Jangan lupa tugas-tugas selama daring diselesaikan semua ya. Kemudian ada tugas membuat rantai dan membuat cerita tentang pengalaman menyenangkan dan menyedihkan. Dibawa juga nanti akan kita kumpulkan, kemudian akan kita pajang di kelas supaya kelas kita menjadi kelas yang menarik buat kalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Anak solih solihah jangan lupa sholat 5 waktu, rajin mengaji dan belajar, patuh pada ayah, ibu, dan ustadz ustadzah. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kita di mana saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang dalam penyampaian materi hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.